Bu Wiwin adalah seorang ibu-ibu yang sangat perhitungan dalam berbelanja. Ya ampun Bu Tini, habis belanja dari pasar apa Bu? Bu Wiwin, iya nih Bu, tapi saya kesel banget. Hari ini saya tuh belanja habis uang banyak. Soalnya harga bahan-bahan pokok pada naik semua. Loh, emangnya iya Bu Tini? Tapi ya menurut saya, kalau emang kita pintar nawar, pasti bakal tetap dapat harga murah kok. Ya walaupun bahan-bahan pokok lagi naik. Enggak juga deh Bu, padahal ya saya tuh termasuk pinter loh nawarnya. Tapi ya mau gimana lagi, orang emang harganya lagi pada naik semua. Mau kita nawar sepinter apapun Bu, ya pasti ndak bisa lah. Orang harga pasarannya itu emang segitu semua lagi pada naik. Kalau emang bahan-bahannya tuh dinaikin sama beberapa pedagang doang, nah itu masih bisa. Halah, Ibu Tininya aja kali yang nggak bisa nawar. Orang dulu aja ya Bu, saya itu ketika bahan-bahan lagi naik, saya tetap bisa kok belanja dengan murah. Ya karena saya itu kan pinter nawar. Yang benar Bu Wiwin. Bu Wiwin ndak bohong kan? Ya sudah, Bu Wiwin buktiin aja dengan belanja ke pasar. Apakah beneran bisa belanja dengan harga yang murah walaupun bahan-bahan lagi pada naik? Oke, saya bakal buktiin. Setelah saya belanja ke pasar, saya bakal mampir ke rumah Bu Tini buat nunjukin. Bener ya, saya tungguin loh. Saya juga kepo sebenarnya. Emang Bu Wiwin ini beneran bisa nawar apa sampai segitunya ketika harga bahan-bahan lagi pada naik? Ya bener lah Bu, saya itu kan ibu-ibu rumah tangga sejati yang pinter nawar. Emangnya ibu yang belum berpengalaman menjadi ibu-ibu, ya wajar sih kalau skill ibunya itu kurang dalam menawar. Si paling ibu-ibu rumah tangga sejati pinter nawar. Udah gak usah kebanyakan ngomong, buktiin aja nanti. Palingan juga ntar di pasar dimarahin sama para pedagang karena ibu terlalu nawar. Nggak mungkin loh Bu, seorang saya ini dimarahin sama pedagang. Duh ya ampun, lucu banget deh. Ya udah ya Bu, saya permisi ke pasar dulu mau belanja. Tenang aja, nanti saya buktiin kok kalau saya itu emang pintar nawar dan bisa belanja murah. Saat di pasar, Ya ampun Pak, ini beneran apa harga ayamnya semahal ini? ya Bu, rata-rata harga bahan-bahan di pasar ini pada naik semua termasuk ayam. Nggak bisa kurang apa Pak? Kurangin lah ya Pak, jadi setengah harga. Hitung-hitung jadi penglaris. Ya ampun, nggak bisa Bu, kalau saya itu ngurangin sampai setengah harga, yang ada saya itu malah rugi besar. Saya ini kan jualan biar dapat untung. Pelit amat sih Pak, padahal kan bisa dihitung sebagai sedekah kalau pakai harga setengah. Ya biasanya kalau saya itu sedekah bukan lewat jualan, tapi langsung ngasih sedekah ke anak-anak yatim piatu atau ke orang-orang yang membutuhkan. Kan kalau sedekah sama orang yang lebih membutuhkan itu lebih baik Bu. Kalau tahu ibu itu lagi susah, ngapain ibu pakai acara beli ayam segala? Lah, suka-suka saya dong. Kok Bapak malah ngatur hidup orang sih? Kalau gitu berarti suka-suka saya juga dong Bu, gak mau ngasih diskon ke ibu. Nah, kalau itu tuh beda Pak. Kalau Bapak emang nggak mau ngasih diskon setengah harga, itu berarti Bapak pelit, nggak mau berbagi. Lah kocak ibu ini, minta diskon kok maksa, gak tahu malu banget sih. Lah ngapain malu kalau minta diskon? Udahlah Pak, kalau pelit mah pelit aja, nggak usah mengalihkan ke hal yang lain. Duh, gimana caranya ya supaya aku nggak perlu ngeluarin uang, tapi bisa dapat daging ayam yang dijual sama Pak Iwan. Bentar-bentar, aku ada cara bagus nih. Aku tunggu aja deh, yang beli di sini rame. Pak, kalau begitu saya beli ayamnya 2 kilo deh, tapi saya pilih-pilih dulu ya. Nah gitu dong, langsung beli, jangan malah minta diskon setengah harga. Ya iyalah Pak, walaupun susah kayak begini, saya tuh masih punya uang kok untuk beli ayam. Wah, makin rame aja nih yang beli, mana riweh banget. Dan Pak Iwan juga sempat bolak-balik ngambil stok daging ayam. Bisa nih aku tipu-tipu. Pak, daging ayam pesanan saya mana? Saya kan udah bayar dan nungguin loh dari tadi. Saya juga udah milih kok Pak daging ayam yang mau saya beli tadi. Loh, Ibu Wiwin udah bayar toh? Udah dong Pak, bahkan ya seharusnya saya itu dapat kembalian 50.000. Walah ya udah, ini pesanan ayam Ibu. Dan juga kembaliannya ya. Maaf ya Bu, lama soalnya
tadi chaos, banyak pelanggan yang minta cepet-cepet. Iya Pak, nggak apa-apa, santai aja. Kalau begitu saya permisi ya Pak, mau beli yang lain. Hahaha, ternyata caraku berhasil, yaitu tipu-tipu Pak Iwan supaya aku bisa dapet daging gratis dan juga kembalian. Enak banget deh, aku nggak perlu ngeluarin uang sepeser pun. Kalau gitu aku bakal coba tipu-tipu seluruh pedagang di pasar ini deh, dengan cara yang sama. Bu Win pun berkeliling pasar dan melakukan tipu-tipu kepada seluruh penjual. Setelah itu ia langsung pulang. Namun ia berniat mampir ke rumah Bu Tini. Assalamualaikum Bu Tini. Waalaikumsalam Bu Wiwin. Wah, Bu Wiwin beneran mampir ke rumah saya nih buat nunjukin kalau ibu bisa beli belanjaan dengan harga yang murah. Ya iya dong Bu, lihat nih semua belanjaan saya. Saya beli bahan-bahan ini di pasar dengan harga yang sangat murah. Bahkan beberapa dari barang ini saya beli dikasih harga setengah harga loh. Loh, kok bisa gitu sih? Padahal kan harga bahan-bahan tuh lagi naik semua. Ibu kok malah dapet diskon setengah harga? Iya bisa dong, kan saya udah bilang saya itu ibu-ibu yang paling pinter nawar. Emangnya Bu Tini apa yang sama sekali gak ada skill nawar? Hahaha, udah kayak gitu nyalah-nyalahin harga pokok naik. Padahal mah kalau nggak bisa nawar aja kali. Bu Wiwin, di mana-mana ya orang itu bakal susah nawar ketika bahan-bahan emang lagi naik harganya. Ini Bu Wiwin aneh aja gitu. Kok bisa sih nawar ketika bahan-bahan lagi naik? Palingan juga nawarnya dengan cara yang licik kan. Makanya sampai bisa dapet diskon setengah harga. Ya ampun, ibu ini lucu banget sih. Gak bisa nawar tapi malah ngatain orang. Bilang aja kali kalau ibu ini iri. Hahaha. Ya udah ya Bu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, nyebelin banget sih tuh orang. Bisa-bisanya loh Bu Wiwin itu belanja bahan-bahan dengan harga yang murah. Apalagi sampai dapat diskon setengah harga. Aku jadi curiga deh. Jangan-jangan bener lagi kalau dia itu melakukan hal licik supaya bisa dapat diskon. Sementara itu di rumah Bu Wiwin. Duh ya ampun, aku seneng banget deh. Aku tadi udah bisa pamer sama Bu Tini kalau aku tuh bisa belanja dengan harga yang murah walaupun bahan-bahan di pasar lagi pada naik. Nggak tahu aja dia kalau aku sebenarnya itu tipu-tipu para pedagang di pasar. Bahkan aku nggak perlu bayar sama sekali, tapi malah dapat uang kembalian. Hahaha, untung besar banget aku ini. Tapi kenapa ya aku nggak kepikiran dari dulu untuk ngelakuin hal itu? Kan lumayan, uang belanja aku nanti bisa nggak kepake, terus bisa ditabung. Loh, ibu sendiri sudah pulang dari pasar. Bapak, iya nih Pak, ibu udah pulang. Oh iya, ini loh Pak, ibu beli telur ayam sama daging ayam juga loh. Bapak kan katanya dari kemarin pengen banget makan daging ayam sama telur. Wah, yang bener Bu, tapi bukannya itu lagi mahal ya? Dan kayaknya uang belanja yang Bapak kasih itu nggak cukup deh untuk beli telur sama ayam. Apalagi belanjanya sebanyak itu lagi. Tenang aja Pak, cukup kok, malah lebih. Karena ya ibu tuh dapat diskon setengah harga tahu nggak untuk daging ayamnya. Dan juga ya Pak, ini semua belanjaan ya ibu beli dengan harga yang murah. Karena kan ibu ini pinter nawar di pasar. Mantap Bu, ya ampun Bapak itu nggak nyangka deh. Kalau gitu seterusnya aja ibu itu tawar aja terus. Kalau belanja di pasar, jadi kita itu bisa hemat deh. Aman Pak, tenang aja. Keesokan harinya. Bapak udah mau berangkat kerja apa jam segini? Belum sih Bu, sebentar lagi. Oh iya Bu, ngomong-ngomong uang belanja ibu itu masih sisa nggak? Bapak itu kepengen makan ikan gurame loh Bu. Kayaknya enak kayak itu. Makan ikan gurame yang digoreng terus dikasih sambal pedas gitu. Walah, Bapak pengen makan ikan gurame toh. Udah Bapak tenang aja, uang belanja ibu masih sisa kok. Dan nanti bakal ibu beliin ikan gurame buat Bapak. Wih mantap nih, makasih ya Bu. Tapi kan Bu, harga ikan gurame sekarang itu lagi naik banget. Emangnya nanti uangnya bakal cukup Bu? Cukup lah Pak, Bapak ini jangan meragukan skill menawar ibu dong. Kemarin loh buktinya ibu aja bisa belanja dengan banyak dan harganya murah. Kalau cuma buat beli ikan gurame mah kecil Pak. Iya juga ya. Ya udah deh, maaf. Bapak meragukan skill menawar ibu yang sangat hebat itu. Ya iya dong Pak. Tak lama setelah itu Pak Tony pun berangkat kerja dan Bu Wiwin pergi ke pasar untuk membeli ikan gurame. Assalamualaikum Bu Inem. Waalaikumsalam Bu Wiwin.
Bu, saya mau beli ikan guramenya dong, 2 kilo aja. Tapi saya terakhiran aja deh bu, gak apa-apa. Soalnya ibunya kelihatan lagi kerepotan karena banyak pelanggan. Iya nih Bu Wiwin. Makasih banget loh atas pengertiannya. Iya bu, sama-sama. Hahaha, Bu Inem ini gak tahu aja kalau aku sengaja minta terakhiran supaya aku bisa nyelip nipu-nipu. Kan mumpung rame gini aku bisa mengambil kesempatan kayak kemarin. Bu, pesanan ikan gurame saya mana ya? Iya bu, ini tadi udah saya bungkusin, tapi malah kelupaan gara-gara tadi ada pembeli lagi. Walah, iya ya bu, gak apa-apa. Oh iya bu, tadi kan saya udah bayar, tapi belum dikasih kembalian sama Bu Inem. Loh, emang iya bu? Tapi kok saya merasa nggak menerima uang dari Bu Wiwin ya? Ya mungkin karena tadi rame banget bu, saya bayarnya. Ketika para pembeli yang lain juga bayar, karena kan saya emang biasanya bayar dulu sebelum dikasih barang. Duh, emangnya iya ya kalau Bu Wiwin itu udah bayar? Perasaan aku sama sekali nggak merasa deh menerima uang yang dia bayar. Loh, Bu Inem kok malah ngelamun sih? Mana bu uang kembalian saya? Maaf Bu Wiwin, kalau boleh tahu tadi Bu Wiwin bayarnya ketika rombongan pembeli yang mana ya? Soalnya saya itu benar-benar merasa nggak menerima uang dari Bu Wiwin. Duh ya ampun, Bu Inem ini meragukan saya gitu. Saya itu udah beneran bayar loh bu sama rombongan pembeli yang kedua yang rame banget tadi. Masa iya saya harus ngevideoin kalau saya itu udah bayar? Iya sih bu, ya udah deh. Kalau begitu sebentar ya, saya ambilin dulu kembaliannya. Ini bu kembaliannya. Nah gitu dong, lain kali ya Bu Inem jangan meragukan pembeli. Apalagi seorang saya kayak begini. Saya itu nggak pernah bohong kok. Saya itu memang udah bayar. Iya ya Bu Wiwin, maaf ya. Iya nggak apa-apa, lain kali jangan diulangin lagi ya Bu Inem. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, tapi beneran loh, aku tuh sama sekali merasa kalau Bu Wiwin itu tadi belum bayar. Apa karena perasaanku doang ya? Karena kan nggak mungkin juga kalau Bu Wiwin itu sengaja bohong. Tiba-tiba Pak Iwan datang dan menghampiri Bu Inem. Assalamualaikum Bu Inem. Ya ampun Bu Inem, kenapa kok kelihatan kayak resah dan gelisah kayak gitu ya? Waalaikumsalam. Pak Iwan, ini loh Pak, saya tuh masih mikir-mikir. Apa benar ya tadi Bu Wiwin itu udah bayar? Soalnya saya ngerasa belum menerima uang dari Bu Wiwin. Pasti tadi ketika lagi rame pembeli ya Bu? Iya Pak, bener banget. Itu dia, mungkin Ibu kelupaan. Saya juga kemarin kayak begitu. Mana sama lagi dengan Bu Wiwin. Loh, kok bisa bareng gitu ya Pak Iwan? Apa jangan-jangan Bu Wiwin itu sengaja ya tipu-tipu udah bayar? Kayaknya enggak deh Bu, soalnya enggak mungkin lah Bu Wiwin itu berani tipu-tipu kayak gitu. Kan keadaan jualan kita itu emang lagi rame. Dan mungkin emang kita tuh beneran lupa atau nggak sadar gitu Bu kalau udah nerima uang bayaran dari Bu Wiwin. Iya juga ya, tapi tuh saya beneran merasa kalau saya itu nggak menerima uang dari Bu Wiwin. Ya ampun, ibunya itu masih ragu aja. Emangnya gimana kalau kita itu buktikan aja, kita ikutin Bu Wiwin ketika belanja di pasar. Kalau emang dia itu tipu-tipu pedagang, ya pasti dia itu bakal melakukan hal itu terus-terusan kan. Wah, ide yang bagus tuh Pak Iwan. Gas lah, kebetulan besok juga saya itu mau libur jualan. Tapi emangnya Pak Iwan bisa? Bukannya Pak Iwan juga lagi jualan? Tenang aja Bu, saya itu juga bisa kok. Kebetulan saya itu juga libur soalnya. Saya belum nyetok daging ayam untuk jualan saya. Wah, pas banget dong kalau begitu. Dari situ Bu Wiwin pun terus-terusan melakukan tipu-tipu pada seluruh pedagang di pasar. Namun yang ia tidak sadari, Bu Inem, itu Bu Wiwin udah datang ke pasar tuh. Kayaknya dia itu mau belanja lagi deh. Wah, iya Pak, pas banget. Kalau gitu langsung kita ikutin aja. Biar kita bisa buktiin kalau Bu Inem itu emang beneran bayar dan nggak tipu-tipu. Ya Bu, langsung aja yuk kita itu ikutin, sama nanti kita videokan Bu untuk sebagai bukti kalau emang dia itu beneran melakukan tipu-tipu. Iya Pak, harus itu. Ayo Pak, kita ikutin. Dia udah mulai jalan. Pak, dia berhenti di tukang daging sapi. Kayaknya tuh orang mau beli daging sapi deh. Tapi Pak, kok dia malah diem aja sih habis mesen? Kayaknya sengaja nggak sih ngebiarin para pembeli yang lain untuk mesen dan juga ngebayar duluan?
Ya juga ya Bu, kan kalau kita lihat-lihat Bu Wiwin ini sudah datang duluan dibanding sama para pembeli yang lain. Oh iya sini Bu, biar saya itu aja yang videoin. Kalau videoin sekarang kan bisa bener-bener ngeliat kalau dia itu beneran bayar atau enggak. Iya ya Pak. Tak lama setelah itu, Ya ampun Pak, dari tadi ditungguin kok Bu Wiwin masih tetap stay di situ ya. Mana belum bayar lagi. Pak, itu lihat geh, Bu Wiwin dengan pedenya ngambil belanjaan dagingnya dan minta kembalian. ya juga ya Bu, astagfirullahaladzim, padahal dari tadi kita videoin Bu Wiwin sama sekali belum bayar loh. Tuh kan Pak, bener apa feeling saya. Bu Wiwin itu juga pasti melakukan hal yang sama ketika beli dagangan kita. Bisa jadi sih Bu, apa jangan-jangan semua pedagang pasar ini udah ditipu-tipu sama dia ya? Sepertinya iya deh Pak. Ya ampun, Bu Wiwin, Bu Wiwin. Bisa-bisanya loh melakukan hal itu. Itu kan sama aja mencuri Pak. Betul banget tuh. Untung aja tadi semuanya kita videoin tanpa ada jeda. Jadi kan benar-benar terbukti kalau Bu Wiwin itu udah tipu-tipu dan gak bayar belanjaan. Tapi dengan PD-nya dia itu ngomong udah bayar dan minta kembalian lagi. Terus Bu, ini kita harus gimana nih? Kita laporin polisi lah Pak. Sama kita kasih tahu pedagang yang ada di sini semuanya. Soalnya Pak, kemungkinan semua pedagang di sini itu udah menjadi korban dari tipu-tipu Bu Wiwin. Bu Inem dan Pak Iwan pun segera melaporkan Bu Wiwin ke polisi dan juga memberitahu seluruh pedagang pasar. Sementara itu Bu Wiwin yang sudah selesai belanja pulang ke rumah. Assalamualaikum, Pak, Bapak. Loh, Bapak nih kemana sih? Bukannya hari ini libur kerja, seharusnya kan di rumah. Pak, Bapak. Loh, ini Bapak malah nelpon. Berarti Bapak nggak lagi di rumah dong. Assalamualaikum, Pak. Bapak di mana toh? Kok nggak ada di rumah? Bukannya hari ini Bapak libur kerja ya? Waalaikumsalam, sebenarnya emang Bapak lagi libur sih. Cuma tadi Bapak dikabarin sama bos Bapak kalau di tempat kerja Bapak tuh ada masalah. Jadi Bapak itu disuruh di tempat kerja untuk bareng-bareng menyelesaikan masalah itu Bu. Oh alah, pantesan aja. Terus selesainya jam berapa Pak? Kayaknya bakal sampai malam deh. Masalahnya tuh ribet banget, susah dijelaskan. Ya ampun, kok ada-ada aja sih? Ya udah, nanti kalau masalahnya udah selesai, Bapak langsung pulang aja ya. Oh iya Pak, hari ini Ibu beli daging sapi loh Pak. Bapak mau dimasakin apa nih pakai daging sapi? Wah, udah lama juga nih nggak makan daging sapi. Dibuat rendang aja deh Bu, kayaknya bakal enak banget. Ntar pulang-pulang kerja makan rendang deh. Pak, masak rendang kan lama. Tapi ya udah deh, demi Bapak Ibu masakin walaupun lama. Mantap, makasih ya Bu. Kalau gitu Bapak tutup dulu teleponnya. Soalnya ini mau lanjutin menyelesaikan masalah di tempat kerjaan. Assalamualaikum. Walah, iya ya Pak. Waalaikumsalam. Udah lah, mending sekarang aku langsung buat bumbu rendangnya. Biar nanti nggak usah ribet lagi. Tapi bentar-bentar. Itu di depan rumah ada apa sih? Kok kedengarannya rame orang? Coba deh aku keluar. Ketika Bu Win keluar, ia pun langsung ditangkap oleh para polisi. Astagfirullah, ini apa-apaan Pak Polisi? Kenapa saya ditangkap? Dan kenapa semua pedagang pasar pada kesini? Pakai nanya lagi, Bu Win itu ya yang udah melakukan tipu-tipu kepada pedagang-pedagang pasar. Bu Win itu selama ini kalau belanja di pasar nggak pernah bayar kan? Tapi dengan PD-nya ngomong udah bayar dan minta kembalian lagi. Pak Iwan, nggak usah memfitnah ya. Emangnya Pak Iwan punya bukti apa kalau saya itu melakukan tipu-tipu? Ada dong, kalau nggak ada nggak mungkin kan saya itu bisa ngasih tahu warga dan juga melaporkan Bu Win ke polisi. Nih lihat video Bu Win yang lagi melakukan tipu-tipu di penjual daging sapi. Enggak, saya itu nggak melakukan seperti yang di video palsu itu. Itu video palsu kan yang sengaja dibuat untuk ngefitnah saya. Sekarang kan teknologi canggih, bisa buat video palsu kayak begitu dengan mudah. Ya ampun, udah jelas-jelas video ini asli loh dan terbukti. Kalau ini video palsu, polisi pasti udah tahu dan nggak bakal nerima laporan. Udahlah Bu Wiwin, ngaku aja. Loh, saya tuh bukannya nggak mau ngaku ya, tapi kan saya emang tidak melakukan hal itu. Wah parah nih bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Bu Win itu nggak mau ngaku padahal udah ada buktinya loh. Gimana kalau kita bakar aja rumahnya supaya dia itu mau ngaku dan tahu rasa. Ya ampun, jangan dong, jangan bakar rumah saya. Saya mohon. Iya saya akuin kalau saya sudah melakukan tipu-tipu kepada para pedagang di pasar. Nah kan akhirnya ngaku juga. Tapi tetap aja Bu, kami itu mau membakar rumah ibu supaya ibu itu tahu rasa. Para pedagang pasar itu membakar rumah Bu Wiwin, kemudian memasukkan Bu Wiwin ke dalam penjara. Kasihan suaminya ya.